Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Sitompul dengan NPM 221705. Saat ini saya akan menjelaskan pendapat pribadi saya mengenai sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum sipil law. Hal ini berpengaruh karena Indonesia merupakan bekas jajahan dari pemerintahan Belanda. Ada berbagai pengertian sistem hukum menurut para ahli, salah satunya menurut Scholten. Dia mengatakan sistem hukum adalah kesatuan di dalam sistem hukum, tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu. Dari pengertian para ahli itu dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang berinteraksi, yang merupakan satu kesatuan dan bekerja sama ke arah tujuan yang sama. Menurut saya sendiri, sistem hukum Indonesia pada saat ini untuk sistemnya sendiri sebenarnya sudah baik, namun pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Banyak sekali saat ini di Indonesia dapat kita temui contoh-contoh pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat, bahkan oleh pemerintah dan penegak hukum itu sendiri. Banyak pemerintah yang terjerat kasus korupsi, suap, dan pelanggaran hukum lainnya. Untuk pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam masyarakat sendiri, itu contoh kecilnya adalah pelanggaran lalu lintas. Hal ini menjadi pelanggaran hukum yang paling sering terjadi dan sudah menjadi kebiasaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat yang tidak menaati peraturan hukum tersebut. Salah satu contohnya yaitu kesalahan pemerintah sendiri atau oknum-oknum pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan yang melanggar hukum itu sendiri. Sehingga dalam pikiran masyarakat juga tidak ada gunanya lagi untuk mengikuti hukum karena pemerintah saja sudah melanggarnya, sehingga hukum saat ini dianggap sebagai wacana saja, tidak perlu untuk ditaati. Selain itu, hukum di Indonesia saat ini juga sering disebut sebagai hukum yang tumpul ke atas dan runcing ke bawah, yang artinya hukum di Indonesia lebih tajam saat menghukum orang-orang kelas bawah daripada orang-orang yang memiliki kekuasaan. Salah satu contoh kasus yang ada di Indonesia yang bisa menggambarkan bahwa hukum di Indonesia itu runcing ke bawah adalah kasus Nenek Mina dan 3 kakao. Nenek Mina mencuri kakao di sebuah perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan, Aji Barang, Banyumas pada tahun 2009. Secara moral, Nenek Mina memang salah. Namun dia melakukan hal itu dengan alasan yang jelas. Nenek Mina mencuri kakao dengan alasan untuk membeli makanan karena dia lapar dan tidak memiliki uang. Nenek Mina tidak begal motor ataupun merampok toko emas. Nenek Mina hanya mencuri kakao yang akhirnya menjadikannya harus menanggung hukuman vonis penjara selama 1 tahun 15 hari. Hukuman yang jauh lebih berat dibanding koruptor yang mengambil uang negara hingga miliaran rupiah. Jika saja hukum di Indonesia dapat dilaksanakan atau ditaati, maka mungkin Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera. Namun faktanya pelanggaran hukum terjadi di mana-mana. Yang anehnya pelanggaran itu juga dilakukan oleh para penegak hukum. Sekian pendapat saya mengenai sistem hukum Indonesia pada saat ini. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih.